Nah, sebelum saya membahas ke pengertian, tujuan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan macam-macam bentuk lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk bukan bank lainnya, serta menyebutkan fungsinya. Nah, pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang kegiatannya menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya deposito, giro, tabungan. Selain menghimpun juga memberikan jasa pelayanan keuangan kepada masyarakat. Lembaga ini biasanya menawarkan jasa sama seperti bank yang memudahkan dalam transaksi keuangan. Lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Lembaga keuangan bank selain memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa penawaran jasa-jasa perbankan seperti jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, dan lain sebagainya, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang menggunakan jasanya. Oke, baik, yang selanjutnya ada jenis-jenis lembaga keuangan. Perlu kita ketahui jenis-jenis lembaga keuangan itu ada 4. Yang pertama ada bank sentral, bank umum, bank devisa, dan BPR atau bank berkelanjutan rakyat. Nah, di sini saya akan menjajarkan satu persatu dari keempat bank tersebut. Yang pertama itu ada bank sentral. Bank sentral yaitu suatu lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk menstabilkan kurs mata uang atau nilai mata uang yang berlaku di suatu negara. Nah, yang menjadi bank sentral di Indonesia adalah BI, yang berfungsi sebagai bank sirkulasi sehingga uang tersebut selalu berputar. Kemudian bank sentral juga menjadi lender of the last resort dan bankers bank pada suatu negara. Nah, yang selanjutnya ada bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa keuangan baik secara konvensional maupun dengan partisipasi syariah. Fungsi dari bank umum adalah sebagai perantara keuangan yang menjembatani pihak yang memerlukan dana atau yang memiliki dana, sehingga dana dihimpun dari masyarakat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat, baik untuk individu maupun perusahaan yang membutuhkan modal. Ada bank devisa. Pertama, pengertian bank devisa. Bank devisa berasal dari kata bank dan devisa. Bank devisa adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan devisa adalah semua benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional. Bank devisa dapat menawarkan jasa-jasa bank yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut seperti transfer ke luar negeri, jual beli valuta asing, transaksi ekspor impor, dan jasa-jasa valuta asing lainnya. Selanjutnya ada tugas bank devisa, yaitu yang pertama menerima tabungan falas, selanjutnya mengirimi dan menerima transfer dan inkasu falas, yang ketiga melakukan jual beli valuta asing atau dikenal dengan falas, selanjutnya itu melayani pembukaan dan pembayaran LC, dan yang terakhir yaitu melayani lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri. Selanjutnya ada peran bank devisa. Bank devisa berperan untuk menghimpun dana masyarakat. Selain itu, bank devisa memiliki banyak peranan dalam lalu lintas pembayaran, karena bank devisa memberikan jasa lebih kepada nasabah. Bank devisa secara umum berperan dalam pelaksanaan transaksi ke luar negeri, mengalami beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu importir mengajukan permohonan kepada bank pembuka L atau C sebelum melakukan transaksi kepada eksportir. Yang kedua yaitu bank LC membuka LC di tempat eksportir. Yang ketiga, advising bank meneruskan LC tersebut. Kemudian eksportir mempersiapkan barang-barang yang akan dikirim. Kemudian penerimaan dokumen atas pengiriman, sumber dana yang didapatkan oleh bank devisa, transaksi perdagangan ekspor baik dari hasil ekspor barang atau jasa, hasil dari penanaman modal di luar negeri, penghasilan dari tenaga kerja di Indonesia dan dari luar negeri, pariwisata, dan pinjaman luar negeri. Selanjutnya itu daftar bank yang menyediakan devisa. Ada Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Sentral Asia, Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Mega, Bank UCBC NISP, Bank Permata, dan berbagai bank lainnya. Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Bank Pengkreditan Rakyat adalah lembaga yang memberikan pinjaman dana untuk keperluan modal usaha masyarakat. Kemudian, BPR ini hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito dan tabungan.
BPR biasanya terletak di lokasi masyarakat yang membutuhkan modal. Contoh dari BPR adalah bank desa, bank pasar, bank pegawai, lembaga pengkreditan desa atau LPD, bank badan kredit desa atau BKD. Adapun tugas pokok bank pengkreditan rakyat antara lain adalah yang pertama menghimpun dana dari masyarakat, baik deposito berjangka atau tabungan. Yang kedua, memberikan kredit kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha baik individu maupun badan usaha. Yang ketiga, menempatkan dana tersebut dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Tabungan pada bank lain, deposito berjangka, dan sertifikat deposito. Dan yang terakhir, memberikan jasa perbankan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan dengan sistem bagi hasil sesuai peraturan pemerintah. Lembaga keuangan ini sangat membantu masyarakat dalam transaksi keuangan karena lembaga keuangan bank sebagai tempat menyimpan uang yang aman dan terpercaya. Selain itu juga tempat meminjam modal untuk mengembangkan usaha, baik usaha kecil atau usaha besar.